Kylie sangat tidak peduli pada pelajarannya. Dia sedang mencari pacar di Trumden. Pria ini tampan. Ups, hati-hati dengan usapanmu. Aplikasinya error. Semua pria ini terlalu berlebihan. Lari, Kylie, lari. Lihat bagaimana dia menghadapi semua ini. Semua berjalan baik-baik saja sampai Jackson berkelahi dengan Dylan. Pria atletis ini bahkan membuat Kylie takut. Otot-ototnya seperti gunung. Dan sifatnya seperti Mentos yang dicampur Coca-Cola. Terlalu berlebihan bahkan untuk Kylie. Tom punya ide kejutan cerdas untuk inspirasinya. Tapi dia itu terlalu gugup. Ini adalah presentasi untuk neneknya. Oh, bayi yang menggemaskan. Gugu Gaga. Ini botol susumu. Pelajaran sudah selesai. Akhirnya bisa bersantai. Jackson tidak suka bersantai. Dia suka mengangkat beban. Tas ransel Kylie adalah bebannya. Ada apa ini? Tidak bisa mengangkat tas riasnya? Tom punya solusi kreatif dan pintar. Seberapa jauh Tom akan terbang jika Jackson ingin mencetak gol dari jarak 55 meter? Mereka berdua terbang. Kylie tidak terbiasa dengan perhatian ini. Dia tidak suka musik rap. Alberto tidak bisa menyapanya tanpa melantunkan sajak. Dia akan melantunkan sajak dengan senyuman, cinta kasih, dan lainnya. Jangan lupa bernapas. Kau bisa berikan padanya tanpa lagu, tapi terima kasih. Dylan memang pria yang sangat gigih. Dia juga menyebalkan. Kylie tersangkut jaring, terikat tanpa kesempatan untuk kabur. Dia pasti ikut kursus pantomim. Apa kau sudah siap, Dylan? Sekarang berusahalah dan jangan melawan. Makan siang adalah pelajaran favorit. Roti lapis Kylie tertinggal di rumah. Dia sangat kelaparan. Mungkin salah satu penggemarnya bisa berbagi makanan. Berikan Jackson pancingan dan dia akan bawa ikan. Wow. Dia bisa membuat siapapun ketakutan. Benar kan, Tom? Kylie terkesan. Dia terlalu banyak melakukan olahraga pemanasan sampai bisa menggoreng ikan dengan tangannya. Mengesankan, tapi Jackson lupa kalau Kylie seorang vegan. Dia tidak tahu apa artinya. Tom tahu dan dia juga tahu apa yang membuat Jackson kesal. Selamat tinggal, terima kasih untuk ikannya. Mata pelajaran kimia memang bermanfaat, apalagi jika kau sedang membuat ramuan cinta. Tom yakin dia bisa temukan formula yang tepat. Ini dia. Dia akan dapat penghargaan untuk ramuan ini dan pastinya hati Kylie. Apa yang salah? Hanya semuanya. Kampus memang tempat yang rusuh. Perhitungan Tom tidak memperhitungkan Alberto. Sekarang dia tergila-gila pada Dylan. Pil cinta satu-satunya di dunia dan Tom tidak sempat memakainya. Kylie selalu bisa tahu saat sedang diawasi. Pria ini tidak berhenti mengganggunya. Dia harus mengusirnya. Dylan, apa kecantikan Kylie membutakan? Kenapa kau belum buta? Marco Polo. Kylie tidak bisa merasa tenang. Gelembung sabun ini akan jadi ide bagus, tapi Alberto lupa kalau dia harus meniupnya. Konyol. Benar-benar orang yang sangat konyol. Tom sedang membuat penemuan baru dan akhirnya selesai. Magnet cinta untuk Kylie. Setiap proton membutuhkan elektron. Ini akan mengubah dunia selamanya. Seperti Kylie mengubah Tom. Magnetnya berfungsi. Magnet itu sudah membuat hati mereka selalu dekat atau mendekati semua perhiasan Alberto. Jadi kurasa ini bukan emas murni kan? Dasar pembohong. Sebenarnya Dylan adalah orang yang sangat romantis. Dia punya kejutan romantis untuk Kylie. Tidak ada yang akan bisa menolaknya. Bahkan petugas kebersihan.
Dia bisa istirahat selagi Dylan membersihkan kelopak bunga mawarnya. Sang seniman menggerakkan puasnya untuk melukis apel. Lukisan yang bagus, Donatello. Oh, maksudku Dylan. Seni adalah kegemarannya dan Kylie inspirasinya. Ups, dasar konyol. Itu karya seni, bukan makanan. Kita butuh apel baru. Ini dia. Coba mengekspresikan sifat sejati Kylie di kanvas. Inspirasi langsung datang. Puasnya bergerak dengan cepat. Dylan sedang melukis jiwanya. Kylie ingin melihat apa yang dilukisnya. Luar biasa. Dia selesaikan dengan sangat cepat. Oh, ini harus disukai. Semua berjalan baik-baik saja, tapi Kylie meninggalkan kunci lokernya di rumah. Tom memang akan bisa membantunya. Tapi solusi Jackson lebih sederhana. Bagaimana dengan bintang-bintang di atas kepala? Cara yang membenarkan akhir. Hei, sebenarnya bintang apa ini? Kylie dipanggil ke depan kelas, tapi Tom menghabiskan kapurnya. Ini tidak cukup untuk menjawab soalnya. Jackson selalu membawa bedak bayi. Jika dia kepalkan sekencang-kencangnya, bisa diubah menjadi kapur. Asalkan jangan dilempar. Jackson tidak tahu kekuatannya. Dan dia harus kendalikan amarahnya. Bagaimana kalau kau mencoba kerjakan PR-mu? Kylie menyukai Alberto, tapi tidak suka perhiasannya. Perhiasannya menyilaukan dan membuatnya buta. Alberto punya kejutan. Yang terpenting niatnya, bukan harganya. Kau jangan jadi gadis serakah. Iya, Alberto tidak sekaya yang terlihat, tapi dia berhak dapat balasan yang baik. Tom punya lensa kontak baru. Dia tidak percaya dengan yang dilihatnya. Gadis yang ditaksirnya menertawakan foto kucing dengan orang lain. Ini tidak boleh dibiarkan. Tom tahu kalau dalam setiap tindakan ada balasan dan sebaliknya. Tom, pakai kacamatamu. Lihat situasi dari sudut yang berbeda. Atau dia bisa terbang ke Minnesota. Pemikiran yang bagus, Dylan. Sepertinya seseorang baru tahu soal sindrom Stockholm dan ingin berbuat jahil. Untungnya ada Alberto dan Tom di dekat sana. Dylan tidak dihitung dan Kylie terselamatkan. Dia mau pergi dari sini. Alberto sangat menyukai musik. Musik selalu bersamanya. Ini bukan pelajaran musik. Dia harus membayar semua makanan ini. Harganya $17. Itu lagu yang sangat mahal. Dia harus serahkan semua kalungnya. Musiknya sangat berharga. Musiknya menyihir semua orang di situ. Kylie sudah dikelilingi para pria ini selama seminggu. Dia tidak bisa menghindari meskipun sebentar. Mereka semua berbeda dan semua tergila-gila padanya. Hal itu membuatnya takut. Bisakah mereka kembali ke aplikasi dan tidak mengganggunya? Kampus kami mengadakan pameran sains. Wow, Kylie sudah menunggu selama setahun. Tony si pintar itu sudah merencanakan ini selama hidupnya. Dia selalu selangkah lebih maju dari Kylie. Mungkinkah dia akan mengalahkannya lagi? Kylie merencanakan proyek sainsnya dan juga proyek anti-Tony-nya. Apakah dia bisa menang? Untungnya keluarganya di sini untuk membantu. Satu kepala bagus, tapi dua kepala, hanya itu yang dia butuhkan untuk proyeknya. Seluruh keluarga Kylie ingin berpartisipasi. Semoga saja tidak salah jalan. Ibunya Kylie adalah dekan. Jangan main-main dengannya. Dia punya kebijakan untuk tidak mentolerir perilaku buruk. Dia tahu cara mengatasi para pengganggu yang paling kejam. Strateginya adalah pertahanan terbaik adalah menyerang. Dia hebat dalam hal ini. Para siswa menduduki paku payung yang disiapkan. Dan karena dia pendidik yang baik dan peduli, dia siap membagikan videonya.
menayangkannya di YouTube. Ibu kedatangan teman. Ayah Kylie adalah pelatih olahraga. Dia pria yang sangat mengesankan. Tapi para muridnya tidak atletis. Tidak sama sekali. Kejuaraan rugby sebentar lagi akan tiba. Dan tim dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka jauh dari kata juara. Bertahun-tahun pelatih menginginkan trofi, tapi timnya akan kalah di pertandingan pertama. Saat harapan hampir pupus, sang dekan membawa orang baru. Lihat dia seperti dewa. Kita akan jadi pemenang. Jackson juara negara bagian. Dia adalah harta karun. Ayah Kylie sangat senang. Dia membayangkan tentang dia dan Jackson merayakan kemenangan bersama. Siapa yang tertawa sekarang? Siapa yang menyebutnya pecundang? Kylie bisa pakai pelatih yang hebat dan juga saran bijak kakeknya. Yang penting adalah jangan sampai dia tidur terus. Kylie sudah sering diganggu. Dia tidak bisa membela dirinya. Tapi dokter hewan tua selalu siap datang untuk menyelamatkan cucunya. Metodenya benar-benar khusus dan juga berbahaya. Tapi semua demi cucunya. Ledakan dan jeritan terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Bersamaan dengan tawanya. Dan juga dia petugas kebersihan, jadi bisa membersihkan jejaknya sendiri dan mengepel lantai. Tapi dia tidak pernah mau berkompromi, membuat dia jadi berlebihan. Kuda hitam keluarga Kylie adalah si nenek. Dia juga bisa membantu. Nenek Kylie adalah pustakawan. Dia suka keheningan. Semua siswa tahu tentang itu. Tapi dia juga sangat suka menonton video trum-trum trik dan juga ngemil. Dia tidak takut pada apapun. Dia akan membungkam siapapun. Para siswa menyukai ibunya Kylie. Dia sedang merencanakan lelucon dan dia mendatangi mereka. Para pengganggu iri dengan kreativitasnya. Si dekan adalah Ratu Usil di tahun 1986. Dia mempunyai banyak sekali teman-teman. Sementara Kylie dan teman-temannya membesarkan otot, ayahnya sedang membandingkan bisep dengan si pria baru. Dia sangat bangga dengan pemain barunya. Oh, ini dia si kutu buku Tony. Dia terlambat masuk kelas. Olahraga tidak cocok untuknya dan dia tidak membutuhkan otot. Dia punya surat alasan. Ayah Kylie berpura-pura bisa membaca. Surat ini ada stempel di atasnya. Dia harus menuruti permintaan Tony. Surat Tony memberinya keuntungan untuk pameran sains. Kejuaraan bodoh ini membuat ayah Kylie sudah melupakan putrinya. Ini adalah pemutaran perdana film Pahlawan Super. Tony datang, itu sudah pasti. Nenek Kylie mengawasi dirinya. Dia tidak mencurigai apapun. Tentu saja, seorang nenek di film Pahlawan Super itu wajar. Oh, astaga, teman sekelas nenek juga datang. Lihatlah reuni kecil ini. Dia harus mengajak teman lamanya ke restoran. Kakek Kylie memiliki pertanyaan, tapi kita tidak punya waktu untuk jawaban sekarang. Kylie terbaik dalam ujian. Dia bangga pada dirinya dan menggoda Tony. Dia tidak mungkin punya nilai lebih baik darinya. Tidak, tapi dia bisa. Kylie belajar semalaman agar bisa mengalahkan Tony. Dia siap untuk hal apapun. Bahkan untuk merebut hadiah dengan paksa. Tapi dia harus lakukan secara diam-diam. Tidak ada saksi. Ujian lagi. Inilah nilainya. Kylie dapat nilai A++.
dan Tony dapat nilai A+++. Anehnya, hari ini di kampus sangat sibuk. Semua orang berlarian dan Kylie hampir terinjak-injak. Apa yang terjadi? Oh, aku mengerti. Kakek menjadi petugas kebersihan cyber. Bekerja jauh lebih menyenangkan dengan kacamata VR. Atlet baru akan bekerja keras sebelum turnamen dimulai. Seember keringat mengalir seperti sungai. Itu yang Tony butuhkan, keringat sang juara. Apa yang mau dia lakukan? Kylie ingin mencari tahu. Apa yang sudah Tony lakukan sendiri? Untuk apa dia kumpulkan permen karet di bawah meja? Kylie mengawasinya untuk mencoba mencari tahu yang sebenarnya. Ini pasti ada hubungannya dengan pameran sains. Tapi dia terlalu lincah. Kylie kehilangan dia. Bagaimana dengan video ini? Mana bagian favorit kalian? Tulis di komentar. Jangan lupa beri tanda suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.